Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru. Mengawali langkah juang kita di tahun ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema resolusi awal tahun. Bacaan Alkitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun yang baru ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Dan hanya di dalam Engkaulah kami dapat menemukan kekuatan, menemukan arah dan harapan yang kuat. Tuhan, saat kami membuka firman-Mu pada hari ini, kami memohon agar Engkau membuka hati kami untuk menemukan kebenaran yang akan menjadi bekal untuk perjalanan hidup kami mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami setiap firman yang Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi batu penjuru yang kokoh dalam hidup kami, menjadi dasar yang tak tergoyahkan dalam setiap keputusan dan langkah kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, tuntun kami untuk merenungkan firman-Mu dengan penuh perhatian dan kerendahan hati. Semoga melalui firman-Mu kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin bersemangat untuk menghidupi apa yang telah Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 24 sampai 25 dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 berkata demikian. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, dan tentu kita semua memiliki harapan dan resolusi baru untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Setiap awal tahun, banyak orang membuat resolusi untuk berubah menjadi lebih sehat, menjadi lebih sukses, atau lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, saudara-saudara, mari kita renungkan bersama bagaimana kita dapat memastikan bahwa resolusi kita bukan hanya sekedar harapan kosong, tetapi sesuatu yang berdampak kuat yang dapat membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dalam bagian ini Yesus memberikan gambaran tentang dua jenis orang, yaitu orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu dan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kita fokus saja ke jenis orang pertama, yaitu orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Saudara, ada 3 kebenaran penting yang harus kita perhatikan dengan baik agar resolusi yang kita ambil tahun ini bisa tereksekusi dengan baik. Yang pertama, saudara, membangun di atas batu berarti membangun di atas dasar yang kokoh. Batu yang dimaksud dalam perumpamaan ini memiliki makna yang lebih dalam. Dalam Alkitab, Yesus sering disebut sebagai batu penjuru atau batu hidup. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Batu penjuru adalah elemen yang paling penting dalam pembangunan suatu bangunan, yang memberikan kekuatan dan kestabilan dalam hidup kita, saudara.
Yesus adalah batu penjuru yang kokoh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun hidup kita di atas batu berarti membangun di atas dasar yang kokoh, yakni mendasarkan setiap keputusan, langkah, dan rencana kita pada Kristus Yesus. Mengutamakan Kristus sebagai batu penjuru adalah langkah pertama dalam memastikan bahwa hidup kita kokoh dan tidak mudah goyah. Batu juga bisa diartikan sebagai simbol kebenaran Tuhan yang tidak berubah. Dunia ini seringkali menawarkan banyak nilai dan prinsip yang bersifat sementara dan berubah-ubah. Namun, firman Tuhan adalah kebenaran yang tetap, yang tidak pernah gagal atau berubah sesuai zaman. Membangun hidup di atas batu berarti membangun hidup yang didasarkan pada nilai-nilai abadi yang ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara, tahun ini mari kita berkomitmen untuk tidak terombang-ambing oleh arus dunia yang bisa begitu menggiurkan atau membingungkan. Kebenaran Tuhan adalah dasar yang kokoh. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau hidup menurut kebenaran itu meski dunia memberikan pandangan yang berbeda? Ingat saudara, membangun di atas batu berarti mengutamakan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita menjadikan kebenaran firman sebagai pedoman hidup kita. Batu juga bisa diartikan dengan memberikan kestabilan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita semua membutuhkan kestabilan. Membangun rumah di atas batu berarti memiliki fondasi yang tidak mudah tergoyahkan oleh badai kehidupan. Baik itu tantangan, kesulitan, atau ujian hidup. Batu memberikan keamanan dan kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan di tahun ini. Entah itu masalah pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Namun, jika kita membangun hidup kita di atas batu, kita dapat yakin bahwa kita memiliki fondasi yang kuat yang tidak akan roboh. Tahun baru ini, saudara, mari kita mencari kestabilan dalam firman Tuhan yang memberi kita kedamaian dan kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi. Membangun di atas batu juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam hidup. Membangun rumah di atas batu memerlukan usaha dan waktu. Karena batu adalah material yang kuat dan tidak mudah untuk ditembus. Untuk memastikan fondasi yang kokoh, kita perlu tekun membangun dan tidak terburu-buru. Saudaraku, tahun baru adalah kesempatan untuk mulai membangun sesuatu yang kuat dan tahan lama. Ini bukan tentang perubahan instan atau pencapaian cepat, tetapi tentang komitmen jangka panjang untuk terus bertumbuh dalam iman dan karakter. Membangun hidup di atas batu berarti kita rela menginvestasikan waktu dan usaha untuk membangun iman yang kokoh. Bahkan meski itu memerlukan proses yang tidak selalu mudah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membangun hidup yang kokoh. Bukan hanya berdasarkan harapan atau keinginan duniawi, tetapi berdasarkan Kristus yang tak tergoyahkan itu. Di awal tahun ini, saudara, marilah kita merenungkan resolusi kita. Apakah kita ingin membangun kehidupan yang bertahan lama dan memberi dampak positif? Jika ya, mari kita pastikan bahwa kita membangun kehidupan kita di atas batu, yaitu Yesus Kristus,
yang akan memberikan kita kestabilan, kekuatan, dan pengharapan yang abadi. Dalam konteks resolusi tahun baru ini, saudara, ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil harus berdiri di atas firman Tuhan. Jika kita ingin tahun ini menjadi tahun yang penuh kemenangan, penuh berkat, penuh mujizat, kita harus mendasarkan segala sesuatu yang kita lakukan pada firman Tuhan. Jangan hanya membuat resolusi yang bersifat duniawi tanpa memperhitungkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kedua, saudara, adalah soal menghadapi badai kehidupan. Dalam bacaan tadi Matius 7 ayat 25 mengatakan bahwa rumah yang dibangun di atas batu tidak akan roboh meskipun hujan turun, banjir datang, dan angin melanda. Ini, saudara, adalah gambaran dari tantangan dan ujian hidup yang pasti kita hadapi. Tahun baru ini, saudara, pasti tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Akan ada badai kehidupan yang datang. Baik berupa masalah pribadi, masalah keluarga, kesehatan kita, keuangan kita, atau hubungan dengan siapa saja. Namun, saudara, jika kita membangun hidup kita dengan iman yang kokoh kepada Tuhan dan menaati firman-Nya, kita akan mampu bertahan menghadapi segala rintangan. Dan pelajaran yang terakhir, saudara, yang ketiga adalah berani melakukan perubahan sejati. Kita harus jujur mengatakan, saudara, bahwa resolusi awal tahun sering kali berfokus pada perubahan yang di luar, seperti diet, olahraga, atau mengatur waktu. Namun, saudara, perubahan yang sejati dimulai dari dalam. Matius 7 ayat 24 tadi mengajak kita untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya bertekad untuk berubah, tetapi yang terutama juga adalah untuk bertindak. Mari kita renungkan, apakah tahun ini kita benar-benar siap untuk berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Apakah kita siap meninggalkan setiap kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang berkenan kepadanya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena itu, mari kita hadapi tahun yang baru ini dengan tekad yang bulat untuk membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Dengan mendengarkan dan melakukan ajaran-ajaran firman Tuhan, kita dapat menjalani tahun ini dengan penuh harapan dan kemenangan, apapun badai yang datang. Mari, saudara, kita jadikan resolusi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat kepada kehendak-Nya, dan lebih mengasihi sesama kita. Di awal tahun ini, mari kita perbaharui tekad kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Karena hanya di atas dasar yang kokoh inilah hidup kita akan benar-benar bertahan dan kita akan mengalami kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menganugerahkan kehidupan kepada kami semua di tahun yang baru ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan penuh pengharapan bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Kami ingin membangun hidup kami di atas firman-Mu yang kokoh. Tolonglah kami agar tahun ini kami dapat semakin mendengarkan dan melaksanakan ajaran-ajaran-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bimbinglah kami melewati badai kehidupan dan jadikan kami pribadi yang terus berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.